Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-242. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kebu Ijo yang telah berjuang sekuat tenaganya ternyata masih belum mampu menguasai lawannya. Ia tak menduga sama sekali bahwa kuda sempana pun telah berhasil meningkatkan ilmunya, meskipun dengan unsur-unsur gerak yang agak liar. Sedang kuda sempana sendiri sama sekali tidak menghiraukannya apakah yang sudah dilakukannya. Ia merasa bahwa ia harus mati dalam perkelahian itu, atau mati di tiang gantungan karena ia berani melawan salah seorang pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan. Tetapi seandainya ia mati, maka lebih baik mati dengan pedang di tangan. Atau kalau ia harus mati di tiang gantungan atau hukuman picis sekalipun, ia harus membawa Kebu Ijo serta, karena Kebu Ijolah yang menyebabkan semua itu terjadi. Namun tiba-tiba kedua orang yang sedang bertempur itu terperanjat ketika mereka mendengar suara dekat di samping mereka. "Berhenti! Berhenti!" Keduanya sempat berpaling sesaat. Mereka melihat Ken Arok dan Mahesa Agni muncul dari balik gubuk-gubuk di sekitar mereka. Namun Kebu Ijo yang sudah dibakar oleh kemarahannya tiba-tiba menjawab lantang, "Jangan kau campuri urusanku! Berhenti!" Terdengar suara Ken Arok semakin keras. Tetapi Kebu Ijo sama sekali tidak menghiraukannya. Kuda sempana pun kemudian tidak melakukan perintah itu pula. Bukan saja karena Kebu Ijo masih menyerangnya terus, tetapi ia merasa bahwa tidak ada gunanya ia berhenti. Ia harus membunuh atau dibunuh. Kemudian apabila ia masih hidup, tiang gantungan sudah akan dipersiapkan, mungkin sebagai hidangan yang paling menyenangkan pada saat aku Tunggul Ametung dan Ken Dedes nanti datang di padang karautan ini. Karena itu, maka sudah bulatlah tekadnya. Perkelahian ini harus menentukan mati dengan pedang di tangan atau kemudian menjalani hukuman setelah membunuh Kebu Ijo yang telah membuat hatinya terluka kembali dan bahkan menjadi putus asa. Tetapi untuk membunuh Kebu Ijo ternyata bukan pekerjaan yang mudah dan bahkan yang mungkin dapat dilakukan oleh kuda sempana. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian yang terjadi itu benar-benar telah memeras segenap tenaga dan kekuatan yang ada. Ken Arok dan Mahesa Agni yang berdiri tegak mematung di dekat perkelahian yang terjadi itu menjadi kian berdebar-debar dan cemas. Justru pada saat aku Tunggul Ametung akan mengunjungi padang karautan ini, apakah aku Tunggul Ametung akan melihat perselisihan yang terjadi ini, atau aku akan melihat salah seorang daripadanya telah menjadi mayat? Apabila demikian, maka peristiwa ini pasti akan merusak segala macam kegembiraan yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang di padang karautan ini, dan bahkan kegembiraan para pengawal aku termasuk permaisurinya.
Aku pasti akan selalu marah-marah dan berteriak-teriak membentak semua orang, dan bahkan mungkin akan menjatuhkan hukuman-hukuman yang berat. Dan semua tanggung jawab terletak di pundaknya, di pundak Ken Arok. Ia telah mendapat kekuasaan dari Aku Tunggul Ametung untuk memimpin prajurit-prajurit Tumapel yang ada di padang Karawutan ini, dan ia pun mendapat kekuasaan untuk mengawasi tindakan seorang demi seorang. Selain Ken Arok, Mahesa Agni pun mencemaskan perkembangan keadaan itu. Dialah yang membawa kuda sempana masuk ke dalam perkemahan ini, sehingga ia tidak akan dapat melepaskan tanggung jawab atasnya, atas kuda sempana. Sehingga dalam persoalan ini pun, ia pasti dilibatkannya apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki atas salah seorang dari mereka berdua yang sedang mempertaruhkan nyawa masing-masing itu. Sejenak Ken Arok dan Mahesa Agni tidak dapat menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk menghentikan perkelahian itu. Meskipun mereka berteriak-teriak untuk menghentikannya, namun agaknya kedua orang itu sama sekali tidak akan menghiraukannya. Dalam kecemasannya, Mahesa Agni tiba-tiba berbisik, "Kita harus melerai mereka." Ken Arok mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Iya, tetapi bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam lingkaran perkelahian. Cobalah menahan Kepu Ijo. Aku akan menahan kuda sempana. Apabila perkelahian itu berhenti, barulah kita berbicara." Ken Arok tertegun sejenak, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Marilah kita coba. Aku akan menyerang Kepu Ijo untuk memancing perhatiannya, dan kau harus menghentikan kuda sempana. Begitu?" Mahesa Agni mengangguk. "Iya, cepatlah kita lakukan sebelum perkelahian itu membawa akibat bagi salah seorang dari mereka. Apalagi setiap saat kita akan mendengar berita bahwa Aku telah datang." "Marilah," desis Ken Arok itu. Dipandanginya arena perkelahian itu dengan tajamnya. Kemudian hampir bersamaan mereka melangkah mendekat. Namun sebelum mereka bertindak, sekali lagi Ken Arok berteriak, "Hentikan perkelahian itu sebelum kami berbuat sesuatu atas kalian berdua." Ternyata suara itu pun seolah-olah hilang dihembus angin pagi. Baik kuda sempana maupun Kepu Ijo sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan terdengar Kepu Ijo menjawab, "Jangan campuri urusan kami." Kini Ken Arok dan Mahesa Agni sudah pasti bahwa tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali melerai perkelahian itu dengan tindakan, tidak sekedar dengan kata-kata. Sejenak Mahesa Agni dan Ken Arok saling memandang. Kemudian hampir bersamaan keduanya mengangguk-anggukkan kepala mereka sebagai suatu isyarat untuk segera bertindak. Maka sejenak kemudian terdengar Ken Arok berkata, "Kalau kalian tidak mau berhenti, maka kami terpaksa bertindak." Kepu Ijo tidak sempat menyahut. Sesaat kemudian mereka yang sedang berkelahi itu melihat Ken Arok dan Mahesa Agni maju bersama-sama. Kuda sempana tidak sempat berbuat apapun juga. Ternyata ilmunya terpaut terlampau banyak, sehingga yang terjadi kemudian sama sekali berada di luar kemampuannya untuk menghindari. Sekejap saja pedang kuda sempana telah berpindah ke tangan Mahesa Agni. Kemudian terasa sebuah dorongan yang kuat sekali, sehingga kuda sempana terlempar beberapa langkah surut. Bahkan anak muda itu telah kehilangan keseimbangan,
sehingga ia jatuh terbanting di tanah. Dalam pada itu Ken Arok pun telah bertindak pula. Tangannya secepat tatit memukul pergelangan Kebo Ijo yang sama sekali tidak menduganya, sehingga terdengar ia memekik kecil dan pedangnya pun terlempar di tanah beberapa langkah dari badannya. "Anak setan!" Kebo Ijo mengumpat keras. "Kenapa kau mencampuri urusanku, hei?" Ken Arok berdiri tegak dengan wajah yang kosong. Dipandanginya Kebo Ijo yang kesakitan memegangi pergelangan tangan kirinya. Namun matanya memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Sedang sejenak kemudian ditatapnya kuda sempana yang segera meloncat bangkit dan berdiri tegak dengan garangnya. Tetapi keduanya sudah tidak memegang senjata masing-masing. "Kalian telah menjadi gila!" Terdengar Ken Arok menggeram. "Apakah dengan perbuatan kalian ini, kami dan orang-orang yang berada di padang karautan ini akan berbangga? Apakah kalian menyangka bahwa dengan tindakan kalian ini, kalian akan digelari pahlawan yang penuh kejantanan sedang mempertahankan kehormatan diri?" Kebo Ijo yang sedang dibakar oleh kemarahan itu menjawab lantang. "Coba katakan kepadaku, Ken Arok, apakah yang sebaiknya aku lakukan apabila aku sedang berhadapan dengan seorang pemberontak? Apakah yang akan aku lakukan apabila seorang tawanan seperti kuda sempana ini ingin mempergunakan kesempatan untuk melepaskan dirinya? Apakah aku harus berpangku tangan dan membiarkannya pergi atau membiarkannya memenggal leherku sebagai orang kedua di padang karautan ini?" Kuda sempana terkejut sekali mendengar jawaban Kebo Ijo itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kebo Ijo itu begitu licik dan dengan tanpa malu-malu telah memutar balik kenyataan. Dengan demikian maka kuda sempana dapat mengambil kesimpulan sekilas tentang anak muda yang bernama Kebo Ijo itu. Kelicikannya ternyata jauh melampaui apa yang diduganya. Ia banyak mendengar nasihat dan petunjuk dari Ken Arok dan Mahesa Agni tentang padang karautan dan orang-orangnya. Ia mendengar pula tentang Kebo Ijo yang tidak dapat menahan mulutnya dan tanpa berperasaan sering menyakiti hati orang lain dan bahkan dengan penuh kesombongan. Tetapi kuda sempana tidak menyangka bahwa Kebo Ijo itu pun dengan sangat ringan telah mengucapkan sebuah fitnah terhadapnya, seolah-olah sama sekali tidak membebani perasaannya. Ia melihat Ken Arok mengerutkan keningnya dan sekilas berpaling kepada Mahesa Agni. Sebersit gugatan melonjak di dalam hati kuda sempana. Seandainya Ken Arok dan Mahesa Agni mempercayainya, maka ia akan dihadapkan pada keadaan yang sangat tidak menyenangkannya. Ia lebih baik mati di dalam perkelahian itu atau membunuh lawannya, kemudian mati digantung, daripada mati sebagai seorang pengecut, sebagai seorang tawanan yang sedang berusaha melarikan diri. Dalam keheningan yang sejenak itu terdengar Kebo Ijo berkata seterusnya, "Kenapa kau diam saja, Ken Arok? Kenapa kau tidak segera mengambil sikap? Kalau kau tidak bisa, katakanlah apa yang harus aku lakukan." Wajah Ken Arok menjadi semakin tegang. Sebelum ia menjawab terdengar suara kuda sempana gemetar. "Aku tidak menyangka bahwa kau begitu licik, Kebo Ijo. Sudah aku katakan, aku sama sekali bukan seorang tawanan dan aku sama sekali tidak akan meninggalkan padang ini. Aku adalah anak Panawijen yang pada saat itu telah dianggap hilang dan kini aku telah berusaha untuk kembali berada di antara mereka, kawan bermain di masa kanak-kanak. Meskipun aku harus memulainya dengan penuh kesulitan perasaan,
kenapa aku harus lari meninggalkannya lagi tanpa alasan? Huh! Kebo Ijo menarik bibirnya. Kau sangka bahwa kami, terutama prajurit-prajurit Tumapel, dapat menerima kehadiranmu di sini sebagai seorang yang bebas? Tidak, kuda sempana. Dalam tanggapan kami, para prajurit Tumapel, kau adalah seorang dari anak buah Kebu Sindet. Kemudian kepada Ken Arok, Kebo Ijo itu berkata, Ken Arok, kalau kau tidak sanggup berbuat sesuatu, akulah yang akan menjatuhkan hukuman atasnya. Sebagai seorang tawanan yang sedang dalam perkembangan untuk mendapatkan pengampunan, tetapi mencoba melarikan diri dan melawan pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karautan, ia harus dihukum mati. Tetapi aku bukan pengecut. Aku memberinya kesempatan untuk membela diri atas nama seorang laki-laki. Aku beri kesempatan ia melawan aku seorang dengan seorang. Gila! Tiba-tiba Ken Arok menggeram. Sebentar lagi aku Tunggul Ametung dan permaisurinya akan datang. Hukuman mati itu akan menjadi suguhan yang menyenangkan baginya dan bagi Ken Dedes. Aku kira Ken Dedes akan berterima kasih kalau ia melihat aku dapat memenggal kepala orang yang paling dibencinya. Terasa sebuah gejolak yang dahsyat melanda dada kuda sempana yang dengan serta-merta menyahut. Aku bersedia. Aku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Aku tidak akan ingkar bahwa aku telah memulainya sejak aku ingin mengambil Ken Dedes dengan kekerasan. Ayo Kebo Ijo, cara apapun yang akan kau lakukan untuk memaksaku berkelahi, katakanlah semua kesalahan yang telah aku lakukan. Jangan kau sangka bahwa aku telah mengurungkan segala niatku. Kalau aku tidak dihukum mati sekarang oleh siapapun, sebab kau pasti akan mati lebih dahulu, maka pada saatnya aku masih akan mengambil gadis yang sekarang telah menjadi permaisuri itu. Apalagi setelah kau mulai mengobarkan api yang telah padam di dalam dadaku ini. Kuda sempana, Mahesa Agni memotong. Jangan terseret oleh perasaanmu. Kau akan terjerumus lagi dalam duniamu yang kelam itu. Atau kau benar-benar akan mati di Padang Karautan. Justru setelah kau hampir berhasil menempatkan dirimu di antara mereka yang berada di lingkunganmu sejak kanak-kanak. Bukan aku yang memulainya, Agni. Karena itu, kau harus bertahan dan berusaha menempatkan setiap persoalan sewajarnya. Aku sudah didorong untuk keluar dari dunia baru yang aku inginkan. Tidak. Yang terdengar adalah suara Ken Arok. Kau akan mendapatkan kesempatan. Persetan semuanya. Kebo Ijo berteriak. Aku sudah menjatuhkan hukuman atasnya atas kesalahannya. Tetapi aku bukan pengecut seperti yang sudah aku katakan. Dan aku tidak akan mencabut keputusan itu. Meskipun ada setan iblis datang ke Padang Karautan ini, apalagi hanya seorang aku. Kebo Ijo, Ken Arok memotong. Kau benar-benar telah menjadi gila. Terserah menurut penilaianmu, tetapi aku berhak menjatuhkan hukuman itu karena perbuatannya. Bohong, potong kuda sempana. Tetapi aku tidak akan mencegah maksudmu. Bukankah kau hanya sekedar ingin berkelahi, membunuh atau dibunuh? Kau tidak perlu mempergunakan alasan-alasan yang kau reka-reka itu. Berkatalah berterus terang, kau ingin berkelahi dan menjerumuskan aku ke dalam hukuman mati. Cukup, marilah kita penuhi keinginanmu yang gila itu. Kau akan puas meskipun kau tidak akan dapat menikmati kepuasan itu. Kebo Ijo tidak dapat menahan hatinya. Tiba-tiba secepat kilat ia meloncat meraih pedangnya yang terletak beberapa langkah daripadanya. Tetapi Kebo Ijo itu sekali lagi menyeringai, menahan sakit. Meskipun tangannya telah menggenggam hulu pedangnya, namun ternyata ia tidak mampu melampaui kecepatan gerak Ken Arok. Tetapi pada saat ia menggenggam hulu pedangnya itu, maka tangan itu telah terinjak oleh kaki Ken Arok.
Serasa jantung Kebo Ijo itu berhenti berdetak sambil menggeram ditatapnya mata Ken Arok. Sepasang mata Kebo Ijo yang kini berjongkok itu seolah-olah memancarkan api yang sedang membakar dadanya. Tetapi Ken Arok menatap mata itu pun tajam-tajam, dan tatapan mata Ken Arok itu serasa ujung senjata yang paling tajam yang langsung menusuk ke pusat jantungnya. Sehingga sejenak kemudian Kebo Ijo terpaksa melemparkan pandangan matanya ke samping. Namun ia tidak ingin merasa dirinya kecil, sehingga tiba-tiba ditatapnya wajah kuda Sempana yang tegang sambil berteriak, "Aku sudah menjatuhkan hukuman atasmu. Aku tidak akan mencabut lagi, apapun yang akan terjadi." Ken Arok masih belum melepaskan tangan Kebo Ijo. Dengan lantangnya ia berkata, "Tidak, hukuman itu sama sekali belum dapat dilihat dengan jelas. Sudah aku katakan," teriak Kebo Ijo yang masih menyeringai menahan sakit pada pergelangan tangannya. Perlahan-lahan Ken Arok mengangkat kakinya. Demikian tangannya lepas, maka dengan serta-merta Kebo Ijo berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan tangan kirinya ia menuding wajah Ken Arok. "Kau tidak melihat apa yang telah terjadi? Aku menyaksikannya sendiri, dan aku telah menjatuhkan hukuman. Wewenang di tanganmu akan dapat membakar padang karautan ini, Kebo Ijo. Apalagi kalau kau mempunyai kekuasaan yang lebih besar lagi, maka Tumapel akan menjadi reruntuhan dari sisa-sisa api yang kau nyalakan. Siapa yang kau percayai, Ken Arok? Aku atau kuda Sempana? Aku adalah orang kedua di padang karautan, dan aku telah menjatuhkan hukuman berdasarkan wewenangku. Aku berhak membatalkan setiap keputusan yang diambil oleh bawahanku." Ken Arok pun menggeram pula. Kesabaran pun hampir sampai ke puncaknya pula. "Kebo Ijo, seandainya bukan kau yang berkata kepadaku bahwa kuda Sempana akan lari, aku kira aku akan dapat mempercayainya. Tetapi karena aku mendengarnya dari mulutmu, maka aku terpaksa mempertimbangkannya lebih dahulu." Kebo Ijo berdiri dengan sorot mata yang semakin menyala. Betapa kemarahan telah membakar dadanya sehingga terdengar giginya gemeretak. Tetapi justru karena itu, maka mulutnya serasa menjadi terbungkam. Meskipun tampak bibirnya gemetar, tetapi tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Sejenak mereka berdiri seperti sedang kena pesona, diam mematung. Sedang angin padang yang lembut berhembus lambat, mengusap kening mereka yang basah oleh keringat. Ken Aroklah yang mula-mula memecah kesepian. "Kebo Ijo, tinggalkanlah kuda Sempana bersama aku dan Maisa Agni. Aku akan mengurus dan menyelesaikannya." "Tidak, aku tidak mau kau mendengar dari kuda Sempana sepihak. Aku harus ada di sini, mendengar ia berbohong, dan aku akan menjelaskan persoalan yang sebenarnya." Wajah Ken Arok yang tegang menjadi semakin tegang, dan terdengar jawabnya parau. "Aku sudah memperingatkan kau sejak kau datang untuk pertama kalinya di padang karautan ini, Kebo Ijo. Jagalah mulutmu, supaya orang lain dapat mempercayaimu. Sekarang sudah terlambat. Dalam persoalan yang sesungguhnya, aku akan lebih percaya kepada orang lain daripada kepadamu. Nah, sekarang tinggalkan tempat ini." "Tidak, aku tetap di sini. Aku sudah mengucapkan keputusan, dan aku tidak akan mencabutnya kembali." "Dengar, Kebo Ijo, aku adalah pimpinan tertinggi. Aku berhak menjatuhkan keputusan yang nilainya lebih dari keputusanmu. Keputusanku adalah melihat keadaan sewajarnya dan mempertimbangkan sebaik-baiknya untuk saat ini sebelum aku menjatuhkan keputusan yang memastikan. Sekarang dengar perintahku. Tinggalkan tempat ini, taati perintah ini, supaya kau tidak dianggap memberontak terhadap kekuasaan di tanganku. Sebentar lagi aku akan datang ke padang karautan ini. Selama aku mengurus kuda Sempana bersama Maisa Agni, kau harus berada bersama-sama
dengan prajurit-prajurit Tumapel untuk mempersiapkan penyambutan. Ingat, kau orang kedua dalam susunan pimpinan di padang ini, dan kau berhak memimpin penyambutan itu apabila aku sedang berhalangan. Terasa dada Kebo Ijo bergelora, tetapi cara Ken Arok mengusirnya sedikit memberinya ketenangan, dan didengarnya Ken Arok berkata seterusnya, "Nah, lakukanlah. Tidak ada orang lain yang berhak selain kau kecuali aku sendiri. Pergilah, persiapkan para prajurit. Aku kira kedatangan aku sudah tidak akan terlampau lama lagi. Saat ini aku pasti berada di pinggir padang ini, dan bahkan mungkin sudah mulai menyeberanginya." Wajah Kebo Ijo masih tegang, tetapi perintah itu tidak dapat dibantahnya. Betapa perasaannya melonjak-lonjak, tetapi ia masih sadar bahwa ia tidak dapat membantah perintah Ken Arok selain ia menyatakan jabatannya. Karena itu, maka ia berkata, "Seandainya tidak ada aku Tunggul Ametung yang akan datang, dan seandainya aku tidak harus memimpin penyambutan itu, aku akan tetap di sini sampai anak gila itu digantung, sampai lehernya putus." Hampir saja kuda Sempana menyahut, tetapi ia tertegun karena Mahesa Agni menggamitnya dan memberinya isyarat dengan kedipan matanya supaya ia tidak berkata sepatah kata pun. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, namun terasa bahwa dugaannya selama ini keliru. Ia tidak melihat orang-orang yang dengan buas menangkapnya karena ia telah melawan Kebo Ijo. Bahkan sebaliknya, Ken Arok, pimpinan tertinggi di padang Karawutan ini, tidak dapat mempercayai fitnah Kebo Ijo atasnya itu. Sejenak kemudian, dengan langkah yang penuh keseganan, Kebo Ijo meninggalkan tempat itu setelah memungut pedangnya. Sekali ia berpaling kepada kuda Sempana dengan wajah membara. Dendam itu pasti akan berakar di hatinya. Dendam seorang Kebo Ijo yang perangainya selalu meledak-ledak tanpa kendali. Ken Arok, Mahesa Agni dan kuda Sempana sendiri dapat melihat betapa wajah itu menjadi kemerah-merahan, seakan-akan memancarkan api dari dalam dadanya, dan wajah yang kemerah-merahan itu membuat kuda Sempana menjadi berdebar-debar. Sekilas dilihatnya, hari-hari mendatang yang akan menjadi kian sulit baginya setelah perkelahian itu terjadi. Sejenak kemudian, ketika Kebo Ijo telah hilang di balik gubuk yang berjajar-jajar, terdengar Ken Arok bertanya, "Kenapa kau berkelahi kuda Sempana?" Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Ia merasa seolah-olah sedang diadili, tetapi ia sama sekali tidak ingin berbohong. Terserah kepada mereka yang akan menilainya. Dikatakannya seluruhnya apa yang telah terjadi atasnya, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahnya. Ken Arok dan Mahesa Agni mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tanpa disengaja, maka mereka pun mengangguk-anggukkan kepala mereka, seolah-olah mereka melihat peristiwa itu sedang terjadi. Menilik tekanan kata-kata kuda Sempana, maka mereka melihat suatu keyakinan bahwa yang dikatakannya adalah benar. Tetapi Ken Arok dan Mahesa Agni itu kemudian mendengar kuda Sempana berkata, "Ternyata aku sudah tidak dapat lagi diterima di dalam pergaulan yang sewajarnya. Aku ternyata tidak mampu lagi menyesuaikan diriku." Tidak. Dengan serta-merta Mahesa Agni menyahut, "Selama ini kau telah mendapat kemajuan yang banyak sekali."
Tetapi akhirnya aku telah melakukan kesalahan. Betapa aku mencoba menghindarkan diri dari kemungkinan ini. Ternyata aku tidak mampu. Aku masih melibatkan diriku pada suatu perbuatan yang pasti tidak kalian anggap benar. Kuda Sempana mengerutkan keningnya melihat Ken Arok menggelengkan kepalanya. Tidak, Kuda Sempana. Aku dapat menerima keteranganmu. Aku mempercayaimu bahwa kau tidak dapat berbuat lain kecuali membela dirimu. Kau dihadapkan pada suatu keadaan di mana kau tidak dapat memilih. Sehingga dengan demikian, maka kau tidak dengan sengaja melakukan kesalahan ini. Kuda Sempana tidak menjawab. Perlahan-lahan kepalanya ditundukkannya. Setelah sekian lama ia terpisah dari pergaulan, dikungkung dalam dunia yang asing, di dalam sarang seorang Kepu Sindet, maka ternyata ia telah beberapa kali membuat kesalahan dalam menilai orang seorang. Kini ia melihat bahwa sebenarnya Ken Arok jauh berbeda dari Kepu Ijo. Demikian pula agaknya orang-orang yang lain mempunyai sifat dan wataknya sendiri. Dalam pada itu, Ken Arok berkata selanjutnya, Kuda Sempana, sebelum terjadi sesuatu atasmu, bukankah aku sudah memperingatkan kau tentang Kepu Ijo? Sehingga dengan demikian, maka kau seharusnya dapat menilainya bahwa sikapnya sama sekali bukan sikap kami, baik orang-orang Panawijen maupun para prajurit Tumapel. Kau dapat merasakannya, bagaimana sikap Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen, bagaimana sikap prajurit-prajurit Tumapel yang lain selain Kepu Ijo. Kuda Sempana masih belum menjawab, tetapi terasa getaran di dadanya menjadi semakin cepat. Ia tidak mengerti kenapa Mahesa Agni dan Ken Arok menaruh perhatian sedemikian besarnya kepadanya sehingga di dalam persoalan ini pun mereka mengambil kesimpulan bahwa Kepu Ijolah yang bersalah meskipun keterangannya dan keterangan Kepu Ijo berbeda. Tetapi Kuda Sempana tidak mendapat kesempatan untuk berpikir terlampau lama. Karena sejenak kemudian Ken Arok berkata, Sudahlah, jangan kau hiraukan apa yang telah terjadi. Meskipun kau harus berhati-hati untuk selanjutnya. Kau harus selalu mencoba menghindari anak bengal itu, seperti yang dikatakan oleh kakak seperguruannya sendiri. Sebentar lagi, aku Tunggul Ametung akan datang. Kita harus menyambutnya dengan baik. Terasa dentang di dada Kuda Sempana mengguncangkan jantungnya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Ia ingin mengucapkannya, tetapi ia ragu-ragu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.